wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Amalia Adiliani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, dosen pengampu mata kuliah Hikmatul Tasyri' Bapak M. Syarif Khalili. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari soal yang nomor 2 yang A dan B. Dengan soal A, jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum had dan hukum qisas. Jawabannya, hukum had dan hukum qisas merupakan dua konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan sanksi pidana. Hukum had merujuk pada hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hukum-hukum ini meliputi tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan besar di dalam agama Islam, seperti pencurian, perzinahan, pemabukan, dan lain sebagainya. Hukum had ditetapkan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat muslim. Sementara itu, hukum qisas adalah hukuman yang diberikan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hukum qisas membolehkan keluarga korban untuk meminta hukuman balasan yang setara terhadap pelaku kejahatan, kecuali jika mereka memilih untuk memberikan maaf. Prinsip utama di balik hukum qisas adalah untuk menegakkan keadilan dan mencegah pembebasan pelaku kejahatan tanpa konsekuensi. Untuk jawaban yang B dengan soal, jelaskan apa hikmah ditetapkan hukum qisas. Hukum qisas yang merupakan bagian dari hukum syariah dalam agama Islam menetapkan hukuman qisas atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ada beberapa hikmah penting di balik penerapan hukum qisas ini. 1. Melindungi nyawa dan kehidupan. Hukum qisas bertujuan untuk melindungi nyawa dan kehidupan manusia dengan adanya hukuman yang tegas untuk pelaku pembunuhan. Hal ini memberikan perlindungan bagi individu lain agar tidak menjadi korban kekerasan. Kedua, membangun keadilan. Hukum qisas menjamin keadilan bagi korban pembunuhan dan keluarganya. Pelaku pembunuhan yang sengaja mengambil nyawa orang lain juga berhak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya sehingga menghidupkan semangat keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, pencegahan tindak kejahatan. Hukum qisas merupakan bentuk hukuman yang mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan. Kekerasan dan pembunuhan akan mendapatkan pembalasan yang setimpal sehingga diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Yang keempat, menegakkan ketertiban dan keamanan. Penerapan hukum qisas membantu menegakkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan menetapkan hukuman tegas, orang-orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kejahatan serius seperti pembunuhan. Kelima, menghargai nyawa sebagai anugerah Tuhan. Hukum qisas juga menegaskan bahwa nyawa adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Keberadaan hukuman qisas membantu masyarakat untuk memahami pentingnya menghargai nyawa dan tidak sembrono dalam memutuskan hidup orang lain. Walaupun terdapat kontroversi dan beragam pendapat tentang penerapan hukum qisas di beberapa negara, penting untuk dicatat bahwa agama Islam menekankan pentingnya melindungi nyawa dan keadilan dalam masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.